Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Cindy Claudia Putri, SAK, MAK, AK. Kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS kami secara kelompok yang berjudul Analisis Shock Inflasi di Indonesia tahun 2022 menggunakan model ADAS. Dampak kenaikan dari harga BBM terhadap inflasi dan pengangguran. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, ada saya Viola, ada Nadia, dan ada Suci. Di materi pertama ada latar belakangnya. Indonesia mengalami tekanan inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2022. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM pada September 2022. BBM memiliki peran yang cukup besar dalam kegiatan ekonomi karena digunakan untuk transportasi, proses produksi, dan juga distribusi barang dan jasa. Jadi, ketika harga BBM naik, dampaknya tidak hanya bisa dirasakan oleh masyarakat yang menggunakan kendaraan, tetapi juga bisa dirasakan oleh pelaku usaha. Kenaikan harga BBM dapat meningkatkan biaya transportasi dan distribusi. Biaya produksi juga ikut meningkat, sehingga dalam model ADAS, kondisi ini dapat menyebabkan kurva aggregate supply atau AS bergeser ke kiri, dan akhirnya mendorong kenaikan tingkat harga. Jadi kenaikan BBM menjadi salah satu contoh shock dari sisi penawaran dalam perekonomian. Lalu berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa rumusan yang akan dibahas. Pertama, bagaimana perkembangan inflasi dan pengangguran di Indonesia pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Lalu yang kedua, bagaimana kenaikan harga BBM pada tahun 2022 memengaruhi inflasi Indonesia. Lalu yang ketiga, apakah kenaikan harga BBM tersebut termasuk depend pull inflation atau cost push inflation? Lalu selanjutnya, bagaimana kenaikan harga BBM dapat dianalisis menggunakan model ADAS? Dan yang terakhir, kebijakan apa yang dapat dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas inflasi dan pengangguran? Tujuan dari pembahasan ini sebenarnya sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama, untuk mengetahui perkembangan inflasi dan pengangguran di Indonesia tahun 2022 sampai 2024. Yang kedua, menganalisis hubungan antara kenaikan harga BBM dengan inflasi. Lalu yang ketiga, menentukan jenis shock inflasi yang terjadi. Kemudian menganalisis dampak kenaikan BBM menggunakan metode model ADAS. Dan yang terakhir, menjelaskan kebijakan stabilisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Lalu selanjutnya, kenaikan harga BBM dan dampaknya terhadap inflasi. Pada tanggal 3 September 2022, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM tersebut kemudian memberikan tekanan terhadap inflasi. Berdasarkan penelitian Lestari dan Ashikin tahun 2022, kenaikan harga BBM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi, yang artinya ketika harga BBM meningkat, terdapat kecenderungan tingkat inflasi juga ikut meningkat. Hal ini cukup masuk akal karena kenaikan harga BBM akan meningkatkan biaya transportasi dan distribusi. Kemudian pelaku usaha dapat menaikkan harga barang dan jasa untuk menutupi kenaikan biaya yang mereka keluarkan. Jadi dampaknya bisa menyebar dari harga BBM ke biaya distribusi, kemudian harga barang dan jasa yang akhirnya memberikan tekanan terhadap inflasi. Kondisi inflasi di Indonesia tahun 2022 sampai 2024. Pada tahun 2022, inflasi di Indonesia mencapai 5,51%. Angka tersebut menunjukkan adanya tekanan harga yang cukup tinggi. Salah satu faktor yang memberikan tekanan adalah penyesuaian harga BBM pada September 2022. Pada tahun 2023, inflasi turun menjadi 2,61%, kemudian kembali turun menjadi 1,57% pada 2024. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa tekanan inflasi yang tinggi pada 2022 secara bertahap mulai mereda. Dengan demikian, kenaikan harga BBM pada 2022 dapat dilihat sebagai salah satu faktor yang memberikan tekanan terhadap inflasi. Sedangkan perkembangan inflasi pada tahun berikutnya juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi ekonomi lainnya. Jadi dapat dilihat bahwa tekanan inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2022 secara bertahap mulai mereda pada tahun berikutnya. Namun perkembangan inflasi tersebut tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh harga BBM, tetapi juga oleh berbagai kondisi ekonomi lainnya.
Selanjutnya adalah perkembangan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia mengalami penurunan dari 5,86% pada Agustus 2022 menjadi 5,32% pada Agustus 2023 dan kembali turun menjadi 4,91% pada Agustus 2024. Namun, data ini perlu dilihat secara hati-hati karena data TPT tahun 2022 merupakan data bulan Agustus, sedangkan kenaikan harga BBM terjadi pada bulan September. Jadi, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa kenaikan harga BBM secara langsung menyebabkan perubahan tingkat pengangguran. Penurunan TPT pada tahun-tahun berikutnya juga dipengaruhi oleh pemulihan aktivitas ekonomi dan faktor lainnya. Analisis syok ekonomi berdasarkan model ADAS. Model agregat demand agregat supply ADAS digunakan untuk menganalisis hubungan antara permintaan agregat, penawaran agregat, tingkat harga, dan output perekonomian. Agregat demand atau AD menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diminta dalam perekonomian, sedangkan agregat supply atau AS menunjukkan jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh perusahaan. Dalam kasus kenaikan harga BBM tahun 2022, perubahan yang terjadi terutama berasal dari sisi biaya produksi. Oleh karena itu, shock tersebut lebih tepat dianalisis sebagai supply shock. Selanjutnya ada kenaikan BBM sebagai supply shock. Hal ini itu tentu berbeda dengan demand pull inflation yang terjadi ketika permintaan agregat itu meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan perekonomian dalam menyediakan barang dan jasa. Nah, hasil dari penelitian Lestari dan Ashikin itu mendukung hubungan antara kenaikan harga BBM dengan inflasi di Indonesia. Namun, penelitian tersebut hanya terfokus kepada hubungan harga BBM dengan inflasi saja, bukan pada analisis kurva ADAS-nya. Nah, oleh karena itu, penggunaan model ADAS ini sendiri di dalam makalah yang kami kerjakan itu merupakan analisis ekonomi berdasarkan teori untuk menjelaskan mekanisme yang terjadi. Pergeseran kurva AS. Nah, dalam model ADAS itu peningkatan biaya produksi ini tuh berakibat karena terjadinya kenaikan harga BBM, maka menyebabkan kurva agregat supply atau AS bergeser ke kiri dari AS0 menjadi AS1. Nah, pergeseran tersebut itu menyebabkan keseimbangan perekonomian juga berubah. Tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1, sedangkan output mengalami tekanan dari Y0 menjadi Y1. Berdasarkan gambar di samping, dapat kita lihat bahwa kenaikan harga BBM sebagai supply shock menyebabkan tingkat harganya meningkat dan output mengalami tekanan. Kondisi tersebut menggambarkan karakteristik cost push inflation. Kesimpulan dari materi kami ini adalah, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, kenaikan harga BBM pada September tahun 2022 merupakan salah satu supply shock yang memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia. Kenaikan harga BBM meningkatnya biaya transportasi, distribusi, dan produksi, sehingga mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Maka kebijakan yang paling tepat adalah mengkombinasikan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia. Disertai dengan kebijakan sisi penawaran, pemerintah perlu menjaga daya beli dan stabilitas harga, sedangkan Bank Indonesia menjaga inflasi dan stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter yang terukur. Maka dalam jangka panjang, peningkatan ketahanan energi juga diperlukan agar Indonesia lebih mampu menghadapi shock harga energi di masa yang mendatang. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.